Anak Allah bagi orang Yahudi itu hamba Allah. Coba Anda baca Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Diterangkan di sana bahwa orang yang setia mendengarkan perintah Allah itu sama seperti anak Allah. Bapak menuntun anak-anaknya seibarat, Bapak menuntun hambanya seibarat ayah menuntun anaknya. Makanya di dalam kitab saudara disebutkan dengan sangat jelas. Contoh di dalam apa tuh? Sorry, ini ada suara azan yang bikin kacau saya. Di mana ini? Di mana ini? Di tempat Di tempat saya mana ada azan di sini? Loh, dari mana? Oh, ini Pak Yusuf. Nah, itu dia. Nah, kemana arahnya pembicaraan saya tadi? Makanya Yesus makanya dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Di situ Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Percuma dia menyandang nama anak, gelar anak, kalau dia juga menyandang gelar hamba. Berarti benarlah kata Amsal 3 nomor 11-12, yang disebut anak Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Yang tidak menghambakan diri, yang tidak taat kepada Tuhan itu disebut anak iblis. Jadi ada dua, hamba iblis atau anak iblis, hamba Tuhan atau anak Tuhan. Jangan kemudian istilah anak Tuhan ini diibaratkan seperti Krishna, seperti Zeus, seperti Hercules, seperti Atis. Jangan. Yesus digelari anak Tuhan artinya dia adalah kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan artinya orang yang intim melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi Yesus disebut anak Tuhan artinya Yesus adalah hamba Tuhan, bukan hamba iblis. Itu yang betul maksudnya. Jadi firman itu perkataan Tuhan yang dihantar oleh malaikat kepada Yesus untuk Yesus sampaikan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas itu. Jadi tanggalkan konsep Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Firman itu perkataan. Perkataan Tuhan coba Anda baca di dalam Matius 1. Apa yang terjadi? Ketika kemudian bulan ke-6 Gabriel datang menyampaikan firman. Apa firman itu? Maria, ya paman, engkau harus hamil. Kenapa bisa? Ya, yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Itulah firman yang disampaikan oleh Gabriel. Jadi firman yang keluar dari mulut Tuhan, aku ingin menemui seorang perawan bernama Maria di kota Yerusalem. Dia adalah seorang perawan. Sampaikan kepadanya, aku menghendaki agar dia hamil dan melahirkan hambaku untuk Bani Israel bernama Yesua Hamasia. Gabriel mengatakan apa pada saat itu? Siap komandan, perintah dilaksanakan. Turunlah dia kemudian treng, teng. Assalamualaikum, salam alaikum Maria. Waalaikumsalam. Siapa? Saya ini Gabriel diperintahkan oleh Tuhanmu untuk memberitakan kabar akan lahirnya seorang anak darimu bernama Isa, dan engkau akan hamil di atas kebenaran, di atas bimbingan Roh Kudus. Bagaimana mungkin aku hamil? Tidak, kamu hamil. Itu firman Tuhan. Wajib kau laksanakan, wajib kamu ikutin. Apa yang terjadi? Terjadilah Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terlaksana. Firman keluar, aku menginginkan Maria hamil. Hamil dia. Bang Yuma. Gimana? Tidak usah melebar biar kita tahu banyak tentang apa itu firman. Saudara, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, kita harus kembalikan kepada Yahudi. Karena dari sanalah kemudian konsep Tuhan itu orang Kristen pahami. Tentang kalau anak Allah ini dulu, Bang. Tentang anak Allah ini dulu. Ya itu juga. Perbedaan anak Allah yaitu Yesus dengan anak Allah yang lain itu apa, Bang? Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Sama-sama menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau catatan yang ada anak Allah untuk Yesus, anak Allah yang hidup itu adalah memang anak tunggal gitu ya, Bang. Oh, nggak bisa. Catatan dalam Yohanes 14:3 atau 3. Nggak bisa. Itu.
Karena Israel disebut anak sulung, lebih duluan Israel. Gak bisa tunggal Iya. dia. Ada kakaknya lebih dulu. Iya betul, tetapi kan anak sulung sebagai manusia, kalau Yesus kan anaknya yang sebagai firmannya itu sendiri. Saudara, Sebelum dunia tidak. dijadikan kan dia saling mengasihi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Kan? begitu saya juga anak sebagai firman dong. Matius 4 nomor 4. Manusia lahir bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ayo. Berarti saya juga Iya. adalah firman. Berarti Bang Suma juga Betul. adalah firman yang keluar Ya, dari mulut Tuhan. Silakan memahami seperti itu, tetapi Lalu? Yesus sendiri sang firman yang menjadi manusia itu kan, Aduh, akulah Pak. jalan kebenaran dan hidup. Betul. Apakah ada Betul. seperti itu selain Yesus? Betul, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Pada zaman Yesus, karena Yesus itulah duta pada saat itu. Yesuslah yang mengajak manusia Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Dia adalah jalan. Percuma orang-orang Yahudi mengatakan saya adalah keturunan Abraham, saya keturunan ini bla bla bla, saya ada Torah dan seterusnya. Percuma ketika menolak Yesus. Imannya Jalan- tertolak menurut Kalau Yesus. pemahaman Bang Yuma, jalan itu apa? Jalan itu adalah arah yang ditunjukkan, cara yang ditunjukkan oleh Yesus untuk sampai kepada Bapa. Adakah cara yang Yesus tunjukkan? Ini perbedaan pemahaman antara saya dan Bang Yuma. Kalau menurut saya jalan itu adalah firman itu sendiri. Firman perintah-perintah itu sendiri. Maaf, berarti Anda sudah tidak menemukan diri Anda dalam keadaan sehat akal. Jalan itu, Pak, adalah arah, metode, cara untuk sampai kepada tujuan. Itu yang disebut jalan. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Betul, itu kan pemahaman secara harafiah. Tetapi supaya sampai ke Secara Allah gila, Bapa, secara gila apa? Secara orang gila nggak kayak gitu. Secara orang gila memang nggak sama dengan orang waras, Pak. Sekarang saya tanya, Saudara Yusuf, jalan menuju Monas, apakah Monas? Itulah pemahaman yang berbeda. Jalan di situ maksudnya adalah perintah-perintah. Itu Yesus maksudnya itu. Bapak. Iya, Bang Tapi Yuma, Yesus tidak begitu. Beda Ya, enggak- dengan Yesus. Ya, Enggak, enggak apa-apa. Ini kan tertolak. perbedaan pemahaman. Lalu Tertolak Yesus bukan- di samping bukan- itu kan juga mengatakan kebenaran. Nah, berarti Yesus kan kebenaran, Nah. kan? Salah, Pak. Kan jalan yang diajarkan Yesus, apa yang Anda lakukan yang diajarkan Yesus? Apa sesuai yang Anda lakukan? Makanya Yesus Contoh- adalah jalan karena dia membawa Contohnya pelajaran ini, apa yang Anda contohnya lakukan. ini Bunda Silakan, Tama Bro. ya. Jalannya itu cintailah sesama manusia seperti Ya, mencintai dirimu memuntah udah sendiri. turunin aja. Turun. Ke gereja, Turun Pak, gimana? ke gereja. Ya sudah, tak Ke turun gereja. sendiri aja. Colong saya seperti atasan. Memuntah saya, udah turun. Sus. Orang manusia kucluk. Selalu kena jualkan. jalan kasih. Memuntah Kristen kasih ada aja. Enggak ada Kristen kasih Kristen, enggak ada kasih. Terasi yang ada di Kristen. Wah, contoh jalan yang ditunjukkan kasih. Coba kau di depan saya, ku injak-injak mulut kau. Enggak ada kasih di Kristen. Kasih di Kristen. Apa kasih di Kristen? Kau tahu enggak kau? Kau lahir dari mana? Agamamu itu lahir dari mana? Oh, kasih, tai ayam. Bikin emosi aja. Jangan pernah ada agama orang Kristen. Jangan pernah ada orang Kristen mengatakan depan saya Kristen itu kasih ya, jangan. Naik darah saya langsung naik di ubun-ubun. Betul. Ajaran tai. Kasih menjajah. Jangan kasih. Apa pula kau kasih? Mana ada ajaran kasih? Itu aja terus kau pakai nipu keliling. Kristen agama kasih. Agama kasih. Itu aja terus kau pakai nipu ke sana kemari. Nipu diri kau. Kau pikir orang semua pada gila semua melihat agamamu itu? Hah? Sudahlah, dia menghalalkan nikah sesama jenis. Kasih pula tai ayam. Kau baca itu 1 Yohanes. Dengar. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Barang siapa
yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dirinya. Jangan kau nipu-nipu di sini. Dan tidak ada dalam implementasi praktek dalam kehidupan sehari-hari ada tercermin Kristen itu kasih. Nggak ada, Cak Ayu. Umur saya sekarang sudah hampir 600 tahun. Tidak pernah saya melihat ada kasih di Kristen. Tak ada. Jangan sampai saya muntah. Oke? Jangan. Ini jalan yang ditunjukkan Yesus. Apa itu? Kami mengasihi. Kau dekat di sini, ku tampar kau pakai sendal jepit. Nggak kali kau ngomong. Kasih pula. Kasih tai ayam. Siapa ini? Kasih. Bocah tua, kasih kasih tipu-tipu, Pak, tipu. Kasih Kristen kasih. Hah? Gak salah itu. Kasih. Indonesia merdeka nampak? Iya. Sebelum merdeka? Sekarang cuci tangan, mengatakan kasih. Kampret. Udah, pahami aja dulu Pak Tua, bocah tua, kau baca itu Bibelmu, pelototin sampai biji matamu keluar sejengkal dari mukamu. Baca 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, termasuk jangan kau mengasihi manusia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa Theos tidak ada di dalam orang tersebut. Jadi jangan kau bawa. Jangan kau bawa di depanku. Jangan menjijikkan, memuntah ku dengar. Gak ada gitu, gak ada. Dongeng. Halo. Ya. Ya, ini bukan telepon pakai halo. Please. Sebelah kan udah pulang sebelah. Buset dah. Ayolah diskusi pakai akal. Ya, Assalamualaikum Bang Hidai. Ini Bang Hidai beneran nggak? Dia. Bang Hidai monitor. Ih, takutnya Oten. Turun dulu aja Pak ya. Bang Hidai monitor. Ih, takut Oten. Banyak nyamar-nyamar. Ajaran kasih, ajaran kasihan, kasih sesamanya. Kasih ibu. Yawana baka